Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. El mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dirinya tidak peduli jika pengendara lain mengumpati dirinya akibat menyetir dengan ugal-ugalan. Tak berselang lama, dirinya menghentikan mobilnya di depan rumah miliknya dan setelah itu ia keluar dari mobil dan berjalan dengan tergesa-gesa untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam ia langsung berteriak memanggil Zila. "Sayang, kamu di mana?" teriak El yang berjalan ke arah dapur. Saat tiba di dapur dirinya melihat Zila sedang asik memasak bersama Ara yang duduk di atas meja pantry. "Sayang," panggil El pada Zila. Zila menoleh dan tersenyum menatap El, dirinya berjalan ke arah El. "Kakak dari mana?" tanya Zila khawatir. El tidak menjawab, dirinya langsung memeluk tubuh Zila erat sambil menggumamkan kata maaf. "Maafin aku, jangan ditinggalin aku sendiri di sini," ucap El sambil memeluk Zila semakin erat. "Aku nggak akan pergi ninggalin kamu," sahut Zila dengan tangan mengelus punggung El. Sedangkan Ervan yang melihat itu hanya cengok. "Itu, abangnya kenapa seperti sedang memeluk seseorang, padahal di sana tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua." Setelah tersadar, Ervan langsung menepuk jidatnya. Sekarang ia tahu kenapa abangnya bersikap seperti itu. Dirinya langsung merogoh saku celananya dan mengambil ponsel miliknya untuk menghubungi mamanya tentang keadaan El. "Halo, Ma," ucap Ervan saat panggilannya diterima. "Gimana? Abang kamu nggak apa-apa kan?" tanya Mama dengan nada sangat khawatir. "Mama cepet ke rumah abang," ucap Ervan panik saat melihat El kembali histeris dan meneriaki nama Zila. "Abang kamu kenapa Ervan?" tanya Mama yang ikut panik di seberang sana. "Abang kambuh," jawab Ervan dan langsung mematikan sambungan teleponnya saat melihat El berlari keluar dapur. Ervan langsung saja mengejar abangnya yang sudah berada di tangga, dirinya takut terjadi sesuatu pada abangnya itu. Walaupun abangnya itu sangat menyebalkan, ia akan tetap sayang. Apalagi melihat kondisi abangnya seperti saat ini, rasa marahnya langsung lenyap begitu saja. "Woi bang, lo mau kemana?" teriak Ervan yang sudah ngos-ngosan karena harus berlari menaiki tangga. El tak menjawab pertanyaan Ervan, dirinya terus berlari ke arah kamar untuk melihat apakah ada Zila di kamar itu. Setibanya di kamar dirinya mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar berharap ia dapat menemukan Zila. Namun, harapannya pupus saat tak menemukan Zila di sini. "Kamu di mana, sayang?" lirih El yang tubuhnya sudah meluruh ke lantai. "Jangan tinggalin aku," lanjut El dengan suara parau. Ervan yang melihat itu langsung menghampiri El untuk menyadarkannya. "Abang sadar," ucap Ervan sambil mencengkram kedua bahu El. "Mana Azila, Ervan?" tanya El sambil menatap adiknya penuh harap. Ervan diam sambil mengalihkan pandangannya dari El. Dirinya bingung harus menjawab apa, karena ia sama sekali tidak tahu keberadaan Zila. Rasanya Ervan ingin menangis saat ini juga. "Jawab Ervan, di mana Azila?" bentak El sambil menghempas tangan Ervan yang berada di bahunya. "Gue nggak tahu," jawab Ervan pelan. "Nggak mungkin lo nggak tahu di mana dia. Sekarang lo jawab gue, di mana Azila?" bentak El lagi. Sekarang tangannya sudah menarik kerah baju milik Ervan. "Ya Allah, El, kamu kenapa kayak gini lagi?" tanya Mama yang berdiri di ambang pintu bersama Papa dan seorang dokter. "Dokter, tolong anak saya," pinta Papa sambil memeluk istrinya yang menangis melihat kondisi anak mereka. "Baik, Pak," balas dokter itu dan langsung berjalan ke arah El yang masih mencengkram kuat kerah ke meja Ervan. Dokter itu membuka tasnya dan mengambil alat suntik beserta sebuah botol kecil berisi cairan obat penenang. Setelah itu dirinya langsung menyuntikkannya ke lengan kiri El. Hanya membutuhkan waktu beberapa detik,
El sudah mulai lemas dan ambruk di depan Ervan. Ervan dan dokter itu mengangkat tubuh El dan menidurkannya di atas tempat tidur. Saat ini Zila sedang rebahan di atas tempat tinggal sambil bermain ponsel miliknya. Dirinya melihat ada banyak panggilan tidak terjawab dari ketiga sahabatnya. Namun, yang mampu menarik perhatiannya adalah panggilan dari suaminya. "Kak El, kenapa nelpon gue? Bukannya dia marah sama gue? Tahu paling juga nelpon buat ngomongin kalau dia mau minta pisah." Karena sudah bosan dirinya langsung meletakkan ponselnya di atas nakas. Kemudian matanya beralih menatap Ara yang sedang asik bermain dengan boneka-boneka yang memang Zila simpan di rumah ini. "Mami," panggil Ara sambil menoleh ke arah Zila. "Kenapa?" tanya Zila sambil mengelus rambut panjang milik Ara. Kata Om Nathan, "Di pelut Mami ada dedek bayi ya?" tanya Ara yang merangkak dan merebahkan tubuhnya di samping Zila. "Iya, bentar lagi Ara punya adek," jawab Zila sambil mengecup gemas pipi Ara yang semakin hari semakin bulat. "Belalti pelut Mami nanti kayak pelut Tante Vio yang besar kayak balon itu?" tanya Ara dengan tangan yang berada di atas perut Zila. "Iya sayangnya, Mami," jawab Zila gemas. "Mami main yuk, ala bosen di rumah telus," ajak Ara yang bangkit dari rebahannya dan langsung menarik tangan Zila. "Main kemana?" tanya Zila yang sudah duduk di hadapan Ara. "Kemana aja, yang penting jangan di rumah," jawab Ara dengan puppy eyes. "Ya udah sekarang Ara ganti baju dulu, kita pergi ke taman," putus Zila yang langsung berjalan ke arah lemari untuk mengambil baju ganti Ara. "Gimana dok, keadaan anak saya?" tanya mama yang duduk di samping El yang tidak sadarkan diri karena obat penenang. "Saya sudah pernah bilang, jangan buat trauma Tuan El kambuh lagi, karena jika traumanya kambuh maka itu akan lebih parah dari yang dulu dan akan berakibat fatal pada kondisi kejiwaannya," jelas dokter yang membuat mama kembali menangis. "Terus kita harus gimana?" tanya papa yang berdiri di samping dokter. "Hanya orang terdekat yang bisa membantu Tuan El sembuh dari traumanya, dan saya sarankan agar Tuan El kembali melakukan psikoterapi," jawab dokter itu yang membuat keluarganya menghela nafas. "Kalau begitu saya permisi, dan ini resep obat yang harus diminum oleh Tuan El," lanjut dokter sambil menyerahkannya secari kertas pada papa. "Terima kasih banyak, dok," ucap papa pada dokter itu. "Ini gimana, Pak? Cuma Zila yang bisa bantu El," tanya mama yang bingung harus berbuat apa. "Biarin El melakukan psikoterapi lagi, karena papa yakin, keluarga Zila nggak akan pernah izinin Zila kembali lagi sama El," jawab papa yang membuat mama menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. "Kamu jangan kayak gini dong El, mama nggak tahu harus berbuat apa kalau gini," ujar mama sedih sambil mengelus rambut anaknya. "Gara-gara wanita itu kamu jadi kayak gini lagi," lanjut mama dengan nada menahan sebuah amarah. "Andai perempuan itu nggak kembali dalam hidup kamu, mungkin sekarang kamu nggak kayak gini lagi, dan Zila nggak akan pergi dari di sini," gumam mama dengan menatap sendu El yang masih dalam pengaruh obat. Papa hanya bisa diam mendengar gumaman sangat istri, dirinya juga bingung harus melakukan apa. Ingin pergi ke rumah orang tua Zila dan memohon kepada mereka agar mengizinkan Zila kembali bersama anaknya itu sangat tidak mungkin. Karena ia tahu, bagaimana rasanya saat anak perempuan yang kita jaga sejak kecil disakiti begitu saja oleh orang lain. Tapi, di satu sisi ia juga tidak bisa jika terus menyalahkan anaknya yang saat ini sudah sangat terpuruk. "Ma udah, jangan kayak gini. Kalau mama kayak gini gimana kita mau kuatin Bang El," ucap Ervan yang sejak tadi hanya diam. "Kamu beneran nggak tahu Zila pergi kemana?" tanya mama yang beralih menatap Ervan yang duduk di sofa. Ervan menggelengkan kepalanya, "Aku nggak tahu Ma, terakhir ketemu Zila juga di hari yang sama saat dia pergi dari rumah ini. Kamu coba hubungi dia, Mama nggak bisa kalau lihat abang kamu kayak gini terus," pinta mama dengan tatapan memohon. "Percuma Ma,
Nomornya nggak bisa dihubungi dari kemarin, sahut Ervan yang juga ikut bingung harus melakukan apa. Mama hanya menghela nafas, dirinya kembali menatap anaknya yang masih berbaring lemah di atas ranjang. Pa, Mama mohon, Papa datang ke rumah orang tua Zila buat kasih tahu di mana Zila sekarang, ucap Mama sambil memohon kepada suaminya. Sayang kamu di mana? Tanya El yang mulai sadar dan langsung mencari keberadaan Zila. El, sadar sayang, kamu jangan kayak gini, ucap Mama sambil mengguncang tubuh anaknya El. Azila mana, Ma? Tanya El sambil menatap mamanya. Mama hanya diam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Jawab Elma, di mana Azila? Bentak El yang emosi karena mamanya tidak menjawab pertanyaannya. El, lirih Mama dengan air mata yang mengalir saat melihat anaknya kembali histeris. Sedangkan di Australia, saat ini Zila dan Ara sedang berada di salah satu taman yang terletak tidak jauh dari rumah Nathan. Mami, es krim, pinta Ara dengan tangan menunjuk ke arah kedai es krim yang berada tak jauh dari mereka. Nggak boleh makan es krim, Ara lagi batuk, tolak Zila karena anaknya itu lagi batuk. Mami, rengek Ara dengan mata yang berkaca-kaca. Zila menghembuskan nafasnya, kalau sudah begini ia kalah, ya udah, tapi Ara janji dulu sama Mami, kalau Ara nggak boleh nangis lagi kalau disuruh minum obat, ucap Zila sambil menyodorkan jari kelingkingnya. Janji, balas Ara yang langsung menautkan jari kelingkingnya ke Zila. Oke, sekarang kita ke sana. Ajak Zila yang langsung menggandeng tangan Ara dan berjalan menuju kedai es krim. Zila dan Ara duduk di salah meja yang berada di dekat jendela sambil menikmati es krim mereka masing-masing. Saat sedang asik menikmati es krim, ponsel Zila berbunyi dan membuat sang empu berdecak kesal. Halo, ketus Zila saat sudah menjawab panggilan telepon yang ternyata dari abangnya. Woi adek kurang ajar. Sekarang kamu di mana? Tanya Nathan sambil berteriak. Zila menjauh ponselnya dari telinganya yang berdengung akibat suara teriakan Nathan. Bisa nggak usah pakai teriak. Zila itu nggak budek, sahut Zila kesal. Kamu di mana? Tanya Nathan tanpa memperdulikanmu kekesalan sang adik. Di kedai es krim deket rumah, jawab Zila. Tunggu di sana, abang jemput sekarang, ujar Nathan dan langsung memutuskan sambungan teleponnya. Zila mendengus, kemudian kembali memasukkan ponselnya ke dalam sling bag yang ia pakainya. Setelah itu, ia kembali melanjutkan kegiatannya yang tertunda karena abangnya. Tak berselang lama, Nathan sudah berada di kedai es krim yang Zila maksud tadi. Dirinya langsung mengedarkan pandangannya untuk mencari keberadaan adik dan keponakannya. Setelah menemukan orang yang dirinya cari, Nathan langsung berjalan ke arah mereka dan duduk di kursi sebelah Ara. Zila mendongak, menatap abangnya itu dengan datar. Bagaimana tidak, Nathan dengan tidak tahu dirinya langsung merebut mangkuk es krim milik Ara yang membuat mata anaknya itu berkaca-kaca dan siap untuk menangis. Abang, sentak Zila pada Nathan yang asik memakan es krim milik Ara. Hua, Mami. Tangis Ara pecah saat melihat es krimnya habis tak tersisa. Nathan yang mendengar tangisan Ara kaget, dirinya hanya diam melongo sambil menatap bergantian ke arah Ara dan mangkuk es krim di depannya. Maaf Zil, abang gak sengaja, ucap Nathan yang menatap adiknya takut. Haduh, ini gimana? Ara diem ya. Om janji beliin kamu es krim lagi, kalau perlu sama penjualnya sekalian, kata Nathan panik sambil mengangkat Ara untuk duduk di pangkuannya. Tanggung jawab lo bang, ucap Zila ketus. Nathan langsung menatap adiknya itu was-was. Ia tahu betul kalau adiknya sudah memakai logo itu artinya ia akan mendapat kejutan yang sangat menakutkan. El menatap kosong langit-langit kamarnya dengan air mata yang terus mengalir sejak tadi. Kamu di mana sayang? Gumam El yang terus menyebut nama Zila. Maafin aku, jangan tinggalin aku sendiri di sini, lanjut El dengan suara yang sudah serak akibat terlalu lama menangis. Entah ada dorongan dari mana,
El tiba-tiba saja bangkit dan berjalan keluar kamar dengan tangan yang memegang kunci mobil yang ia dapat di atas meja. El mulai menjalankan mobilnya keluar dari pekarangan rumah menuju rumah mertuanya untuk mencari keberadaan Zila. Sesampainya di rumah mertuanya, El melihat ayah mertuanya sedang duduk di depan rumah. Dirinya langsung berjalan menghampiri ayah. "Ayah," panggil El yang sudah berdiri di depan ayah. Ayah mendongak, begitu tahu siapa yang memanggilnya ia langsung berdiri dan menatap tajam El yang sudah berani datang lagi ke rumahnya. "Mau apa lagi kamu kesini?" "Hah?" bentak ayah marah. "Aku mau cari Azila." "Di mana Azila?" "Yah," tanya El dengan tatapan memohon. "Buat apa lagi kamu mencari anak saya? Anak saya sudah pergi, dan tidak akan pernah kembali lagi sama pria brengsek seperti kamu." Jelas ayah yang langsung membuat El kesal. "Aku mau Azila." "Jadi, ayah jawab sekarang, Azila mana ayah?" tanya El dengan nada tinggi dan hal itu membuat emosi ayah langsung naik. "Anak saya sudah meninggal. Jadi, saya mohon sama kamu untuk pergi dari rumah ini sekarang juga," jawab ayah berbohong. Ia sudah muak dengan orang di depannya ini, yang seenak jidatnya menyakiti anak kesayangannya. El menggelengkan kepalanya dengan air mata yang sudah meluruh di pipinya. "Nggak. Azila nggak mungkin meninggal," teriak El. "Anak saya sudah meninggal, dan ini semua gara-gara kamu. Andai kamu tidak menyakiti dirinya, mungkin anak saya tidak akan bunuh diri. Ini semua gara-gara kamu, El," balas ayah sambil mencengkram kuat kerah baju milik El. "Nggak, Azila nggak mungkin ninggalin aku, Azila nggak mungkin pergi," lirih El dan langsung menepis kasar tangan mertuanya. Dirinya langsung berlari meninggalkan ayah dan masuk ke dalam mobil. El melajukan mobilnya meninggalkan rumah mertuanya dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. "Sayang, kamu nggak mungkin meninggalkan," tanya El pada dirinya sendiri. "Ayah pasti bohong sama aku." "Iya, ayah pasti bohong," lanjut El dengan kepala menggeleng. "Tapi, sekarang kamu di mana? Aku mau kamu. Aku mohon kamu pulang sama aku," ucap El sambil menundukkan kepalanya. Sebuah truk melaju dari arah berlawanan. El yang sedang dalam keadaan kacau tak menyadari akan hal itu. Dan naasnya lagi truk tersebut sedang dalam keadaan remblong sehingga kecelakaan pun tak bisa dihindari lagi. Mobil yang dikendarai El tertabrak dengan keras dan menyebabkan mobil tersebut terbalik dengan kaca mobil yang sudah pecah dan berserakan di jalan. Zila terus berlarian di lorong rumah sakit tanpa memperdulikan Nathan yang terus memintanya untuk berhenti. Pikiran Zila kacau saat mendapat kabar dari bundanya kalau El mengalami kecelakaan. Dirinya langsung memaksa Nathan untuk membawanya pulang ke Indonesia saat itu juga. "Zila, berhenti," ucap Nathan saat ia berhasil menghentikan langkah sangat adik. "Kak El, Bang," lirih Zila dengan air mata yang terus mengalir. "Abang tahu, tapi, kamu juga harus ingat kalau kamu lagi hamil," kata Nathan sambil memeluk adiknya. "Sekarang kamu tenang, kita ke sana sekarang," lanjut Nathan setelah melepas pelukannya. Zila dan Nathan kembali berjalan untuk menuju di mana El berada. Sesampainya di sana, Zila langsung menghampiri mertuanya yang duduk di kursi yang berada di depan ruang rawat El. "Ma," panggil Zila kepada mama mertuanya. Mama mendongak. Dirinya langsung bangkit dan memeluk Zila dengan erat. "Kak El, baik-baik aja kan Ma?" tanya Zila setelah Mama melepas pelukannya. "El koma, Zila," jawab Mama yang kembali menangis saat mengingat keadaan anaknya saat ini. Zila yang mendengar itu, langsung berlari memasuki ruang di mana El dirawat untuk memastikan bahwa yang mertuanya bilang adalah bohong. Kaki Zila lemas dan air matanya luruh begitu saja saat ia membuka pintu dan menemukan El terbaring lemah di atas brangkar dengan alat-alat medis yang berada di tubuhnya. "Kak," lirih Zila sambil berjalan menghampiri brangkar El. "Kak bangun," ucap Zila sambil menggenggam erat tangan El. "Aku udah di sini,
kamu mau aku kembalikan? Sekarang lihat, aku udah ada di hadapan kamu. Jadi aku mohon kamu bangun sekarang juga, pinta Zila dengan mengguncang tubuh El. Ayo bangun Kak, lanjut Zila yang sudah menjatuhkan kepalanya di atas tubuh El. Nathan yang melihat adiknya seperti itu langsung masuk dan menghampiri Zila. Zila udah, jangan kayak gini. Ingat kamu lagi hamil, ucap Nathan sambil menarik Zila dalam pelukannya. Mending lo sekarang pulang, biar gue yang jaga Bang El di sini, ujar Ervan yang baru saja masuk ke dalam ruangan El. Gue mau di sini, sahut Zila yang terus saja menangis. Zil, ini udah malam banget. Mending lo pulang, istirahat, besok lo dateng ke sini lagi. Ingat Zil, lo sekarang nggak sendiri, ada nyawa yang harus lo jaga, jelas Ervan yang berusaha memberi pengertian pada sahabat keras kepalanya ini. Zila mengangguk pasrah, ia dirinya langsung mendekati El dan mencium kening El yang terbalut oleh perban. Aku pulang dulu ya, besok aku kesini lagi, ucap Zila dengan air mata yang ingin berhenti keluar. Kalau ada apa-apa langsung telepon gue, ujar Zila sambil menatap Ervan yang sudah duduk di atas sofa. Iya, sekarang lo pulang. Kasian keponakan gue dari tadi emaknya nangis terus, balas Ervan dengan sedikit candaan untuk mencairkan suasana. Gue titip Kak El, awas aja kalau dia sampai kenapa-napa, gue gorok lo sekarang juga, ancam Zila yang langsung menarik tangan Nathan keluar dari ruangan. Enggak, gue apa-apain dia juga udah gila, gumam Ervan pelan sambil merebahkan tubuhnya di atas sofa. Saat ini Zila dan Nathan sudah berada di dalam taksi yang akan membawa mereka pulang ke rumah. Abang, arah mana? Tanya Zila panik saat ia ingat Ara sedang tidak bersama dirinya. Nathan yang sedang memejamkan matanya kaget, dirinya mengelus dadanya sabar sambil menatap sengit ke arah Zila. Kamu tenang, Ara dibawa Tante Vina pulang, jawab Nathan dan langsung kembali memejamkan matanya. Abang, anterin aku ke rumah Mama aja, ucap Zila sambil menyenderkan kepalanya di pundak Nathan. Balas Nathan hanya dengan deheman. Zila memenangkan matanya, tangannya bergerak mengelus perut datarnya, tanpa sadar air matanya kembali jatuh membasahi pipinya. Kamu harus bangun Kak, demi aku, demi Ara, dan demi anak kita. Hanya membutuhkan waktu 20 menit, taksi yang ditumpangi Zila dan Nathan berhenti di depan gerbang rumah orang tua El. Aku masuk dulu ya Bang, abang hati-hati di jalan, ucap Zila sebelum keluar dari taksi. Setelah taksi pergi berlalu, Zila menekan bel dan tak berselang lama, gerbang dibuka oleh satpam. Non Zila. Masuk atuh non, ucap satpam itu mempersilakan Zila masuk. Mama ada kan, Pak? Tanya Zila pada satpam yang berjalan di belakangnya. Ada kok non, baru aja sampai, jawab satpam itu. Kalau gitu, saya masuk dulu ya, Pak, pamit Zila yang langsung masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya Zila sudah kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan El. Saat ini Zila sudah berada di ruang rawat El, dirinya duduk di kursi samping berangkar El dan tangan menggenggam erat tangan El. Bangun dong Kak, kamu nggak kangen sama aku, ucap Zila sambil memandangi wajah El yang masih terdapat bekas pukulan dari ayah. Zila menahan air matanya untuk tidak keluar. Ia harus kuat, ia tidak boleh stres karena itu akan membahayakan anaknya. Kamu tahu Kak, aku punya kabar yang akan buat kamu bakal seneng banget, kata Zila dengan tangan yang terus menggenggam tangan El. Tapi, aku nggak akan kasih tahu kamu sebelum kamu bangun, lanjut Zila. Zila menghembuskan nafasnya, ia kesal sendiri saat suara hanya dibalas dengan suara berisik dari mesin EKG. Lo bisa diem nggak sih? Jangan, kalau lo diem artinya suami gue mati dong. Gak apa-apa deh, lo bunyi aja terus, ucap Zila pada mesin EKG yang berada di seberang ia duduk. Kamu kok bisa kayak gini sih Kak? Baru juga ditinggal beberapa hari, gimana kalau aku pergi bertahun-tahun? Bisa gila mungkin kamu,
ujar Zila sambil merebahkan kepalanya di atas tangan El. Ya udah deh, kalau kamu cepek dan mau tidur silahkan. Tapi, janji sama aku jangan tidur lama-lama. Kalau kamu tidur kelamaan, nanti siapa yang aku marahin, lanjut Zila sambil mencium tangan El yang dingin. Bersambung.